Bank Indonesia dinilai masih perlu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat Dewan Gubernur Juli 2026 meski pasar keuangan domestik menunjukkan penguatan dalam sepekan terakhir. Ya, Bank Indonesia dinilai masih perlu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat Dewan Gubernur periode Juli 2026. Ekonom mengatakan penguatan IHSG dan rupiah sepekan terakhir belum menghilangkan kebutuhan Bank Indonesia untuk melanjutkan langkah pengetatan kebijakan moneter. Bank Indonesia dinilai masih perlu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat Dewan Gubernur Juli 2026 meski pasar keuangan domestik menunjukkan penguatan dalam sepekan terakhir. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fahrul Fulvian mengatakan penguatan IHSG dan rupiah merupakan perkembangan positif. Namun, kondisi tersebut belum menghilangkan kebutuhan BI untuk melanjutkan langkah pengetatan kebijakan moneter. Sementara itu, lead ekonomis Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sejalan dengan kondisi inflasi utama mendekati batas atas kisaran target BI sebesar 2,5% plus minus 1% dan tekanan depresiasi rupiah yang terus berlanjut. Senada, ASEAN ekonomis UOB Enrico Tanuwijaya memprediksi Bank Indonesia menaikkan BI rate hingga ke level 6,5% sepanjang tahun ini. Alasannya, Bank Sentral masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah. Ia menyebut proyeksi kenaikan BI rate sejalan dengan proyeksi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ia mengatakan jika The Fed menaikkan suku bunga, maka BI rate harus ditingkatkan kembali. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak lebih dari 1% pada perdagangan Senin setelah bergerak volatil sepanjang sesi. Pelaku pasar menimbang harapan munculnya kembali perundingan antara Amerika dan Iran di satu sisi, serta meningkatnya ancaman terhadap pasokan energi global setelah kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi di sisi lain. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik sekitar 1,3% ke level $89,22 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat di 0,9% ke level $83,23 per barrel. Meski konflik terus meningkat, pasar mendapat sedikit sentimen positif setelah muncul kabar mengenai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa para mediator menyampaikan proposal deeskalasi kepada Teheran yang mencakup usulan gencatan senjata selama 10 hari guna membuka jalan bagi pemulihan kesepakatan sementara yang dicapai kedua negara bulan lalu. Pemirsa, PT Astra International Tbk atau ASII memperoleh persetujuan pegang saham untuk membeli kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. Ya, persetujuan ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB 2026 yang diselenggarakan pada Jumat siang pekan lalu. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Astra International Tbk atau ASII menjelaskan buyback akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 29 tahun 2023 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8 triliun rupiah. Nilai tersebut belum termasuk biaya perantara pedagang efek serta biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham. Pemegang saham juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan buyback, namun tidak terbatas pada penentuan harga pembelian kembali saham. Program buyback ini dijadwalkan berjalan selama 12 bulan. Pendanaannya bersumber dari kas internal, bukan dari pinjaman maupun dana hasil penawaran umum. Sesuai regulasi, jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan tetap menjaga porsi saham beredar di publik atau free float tidak kurang dari 15%.
Presiden Direktur PT Astra International Tbk Rudi mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham sekaligus memperkuat disiplin alokasi modal. Persero menilai buyback menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan alokasi modal dan menopang imbal hasil bagi investor. Diketahui ini bukan program buyback pertama perseroan. Di periode kedua yang berlangsung 16 Maret hingga 15 Juni 2026, Perseroan telah merealisasikan pembelian kembali 153,4 juta saham senilai 810,7 miliar rupiah atau sekitar 40,5% dari alokasi 2 triliun rupiah. Secara kumulatif, Perseroan telah mengoleksi sekitar 563,5 juta saham treasury dari 3 periode buyback yang berjalan sejak November 2025. Selain buyback, RUPSLB menyetujui pengalihan sebagian saham hasil program pembelian kembali saham periode ketiga yang berlangsung sejak 16 Maret 2026 hingga 15 Juni 2026. Jumlah saham yang dialihkan tidak melebihi 100 juta saham dan akan digunakan untuk pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen atau Manajemen Share Ownership Program atau MSOP. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Forekopi Indonesia Tbk menyampaikan telah membuka 40 gerai baru di sepanjang semester 1 2026. Pembukaan gerai baru ini sekitar 40% dilakukan di kota-kota Tier 2 dan Tier 3. Manajemen menyebut pembukaan gerai baru mencerminkan meningkatnya permintaan atas pengalaman kopi premium di pasar-pasar tersebut sekaligus konsistensi manajemen dalam merealisasikan penggunaan dana hasil IPO sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Adapun total gerai aktif di bawah Forecoffee Indonesia mencapai 363, meningkat dari 259 pada semester 1 tahun 2025. Melansir laporan keuangan per Juni 2026, Perseroan mampu membukukan penjualan senilai 1 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 51,71% year on year. Kontributor pendapatan terbesar masih disumbangkan oleh segmen minuman dengan mencatatkan penjualan senilai 884,18 miliar rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Ya, PT PP Persero Tbk membukukan laba bersih senilai 193,47 miliar rupiah pada semester 1 2026. Ya, capaian laba bersih tersebut melonjak hingga 196,51% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT PP Persero Tbk membukukan lonjakan laba bersih hingga 196,51% secara tahunan menjadi 193,47 miliar rupiah pada semester 1 2026. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, capaian itu melompat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 65,25 miliar rupiah. Seiring kenaikan tersebut, laba per saham dasar PT PP terkerek dari Rp11 menjadi Rp31 per saham. Lonjakan laba bersih entitas induk tersebut terjadi di tengah tekanan pada pendapatan usaha PT PP yang terkoreksi 11,20% secara tahunan dari Rp6,71 triliun pada semester 1 2025 menjadi Rp5,96 triliun pada semester 1 2026. Penurunan top line memicu kenaikan beban pokok penjualan secara relatif meski nilainya susut 10,20% menjadi Rp5,20 triliun. Alhasil, laba kotor perseroan tergerus 17,50% menjadi Rp760,77 miliar dari sebelumnya Rp922,13 miliar. Di sisi lain, total laba tahun berjalan secara konsolidasi mencatatkan penurunan sebesar 66,12% secara tahunan dari Rp51,27 miliar menjadi Rp17,37 miliar. Berbagai sumber IDX Channel.